berubah-ubah. Aduh. Halo teman-teman, perkenalkan nama kakak Hera Salvirananda Mardika. Kebetulan kakak adalah alumni dari PKN STAN tahun 2017. Nih, PKN STAN itu merupakan suatu sekolah kedinasan yang dimana dibawahi oleh Kementerian Keuangan, seperti itu. Ada banyak banget sekolah kedinasan yang ada di Indonesia. Salah satunya yaitu adalah PKN STAN. Why disebut sebagai kedinasan? Why kedinasan? Kedinasan itu artinya kita itu bersekolah, artinya mempunyai ikatan dinas. Artinya kita bersekolah itu terikat atau terkait dengan negara, teman-teman. Namanya juga kedinasan, berarti kita sekolah itu dibiayai negara dan nanti lulusnya juga harus mengabdi pada negara, seperti itu. Makanya setelah lulus kedinasan teman-teman nanti bakal jadi PNS di PNS. Nah, untuk beberapa sekolah kedinasan nanti PNS ini bisa ditempatkan di berbagai instansi pemerintahan. Untuk STAN sendiri itu ditempatkannya bisa di yang pertama Kementerian Keuangan, bisa juga di kementerian lain. Kementerian lain ini seperti BPK, BPKP, bisa juga Kemenkumham dan lain-lain seperti itu. Lalu ada Pemda, pemerintah daerah mulai dari tahun 2019 dan sekarang 2020 juga menerima lulusan dari PKN STAN, seperti itu. Kakak sendiri lulus tahun 2020, jurusannya pajak dan prodinya D3 penilai, seperti itu. Oke, lalu terkait sekolah nih, di STAN itu ada D1 dan D3, teman-teman. Sejak tahun 57 STAN itu membuka D1 dan D3. D4 belum ya teman-teman. D4 itu biasanya namanya tugas belajar. Jadi kalau udah lulus D1 atau D3, kalau dari D1 bisa lanjut ke D3 untuk sekolah lagi, dari D3 bisa lanjut ke D4 untuk sekolah lagi, seperti itu. D1 masa kuliahnya 1 tahun dan D3 itu masa kuliahnya 3 tahun. Oke, lalu mungkin kita berbincang-bincang terkait tesnya. Mungkin teman-teman banyak yang nanya nih, tes STAN itu sama nggak sih Kak dari tahun ke tahun? Oke, tes STAN itu dari tahun ke tahun itu berbeda, teman-teman. Jadi kakak harap teman-teman dipantengin terus informasi dari Kemenpan RB-nya, seperti itu. Dari tahun 2018 di STAN itu ada tes psikotes di awal, sedangkan tahun 2017 dimana itu tahun kakak tes itu masih belum ada, teman-teman, tes psikotesnya. Oke, kakak akan menjelaskan pertama sebelum ke tes, kakak menjelaskan tentang timeline dulu ya. Oke, sebentar. Oke, kakak akan menjelaskan mengenai timeline tes. Timeline tes ini untuk PKN STAN sendiri berbeda-beda, teman-teman ya. Pada tahun 2016 itu mulai pembukaan tesnya bulan Februari. Nih, berarti kalau kita berpatokan sama 2016 udah sebentar lagi nih tesnya, udah waktu awal tahun udah mulai gencar-gencar nih, udah ngumpul berkas, udah nyiapin administrasi ya kan. Tahun 2017 udah mulai pembukaan tes untuk ngumpulin administrasi itu bulan-bulan April. Lalu 2018 bulan April juga. Dan yang terakhir itu 2019 ini rada lama, yaitu bulan-bulan Mei sampai Juni.
Nah, jadi teman-teman memang timeline tes untuk PKN STAN sendiri berubah-ubah, nggak hanya satu bulan yang sama dalam tiap tahunnya, itu berbeda-beda. Makanya kakak harap preparationnya bisa lebih matang dan lebih mempersiapkan dari awal, karena bisa jadi nanti tahun depan, tahun 2021, 2022 itu bulan Januari bukannya, tidak menutup kemungkinan teman-teman. Jadi waktu kalian belajar juga semakin sedikit, seperti itu. Lalu setelah timeline tes, kita akan membahas lebih lanjut mengenai tes dari PKN STAN itu sendiri. Nih, PKN STAN itu tesnya ada 3 tahapan teman-teman. Untuk tahun 2017 ada 3 tahapan juga. Namun untuk tahun 2018-2019 ada yang berbeda. Kakak mungkin bahas dari tahun 2015 saja ya. Itu ada beberapa perbedaan di tesnya yang mungkin bisa jadi referensi teman-teman untuk mempersiapkan. Oke. Kalau di tahun 2015 teman-teman ya. Tesnya tuh ada 3 tahap. Yang pertama itu TPA, TBI. Oke, setelah TPA TBI teman-teman dinyatakan lulus nih. Ini tes yang pertama. Lalu kalau setelah lulus dari TPA dan TBI, teman-teman lanjut ke tes kesehatan dan kebugaran. Tes kesehatan dan kebugaran ini seperti biasa teman-teman ya. Teman-teman bakal lari selama 12 menit. Diusahakan larinya 2,4 km atau lebih. Lalu yang ketiga itu setelah lulus dan pengumuman, teman-teman akan mengikuti tes wawancara. Nah, ini untuk tahun 2015. Lalu untuk tahun 2016, tes wawancaranya ditiadakan, teman-teman. Nah, tahun 2016 ini yang pertama itu tes TPA dan TBI. Nah, TPA dan TBI. Lalu yang kedua itu tes kesehatan dan kebugaran, hampir sama. Lalu yang ketiga itu tes wawancaranya ditiadakan, seperti yang kakak katakan sebelumnya. Tes wawancaranya diganti dengan tes SKD, seleksi kompetensi dasar, alias tes CPNS di awal. Kalau tahun 2015 ke belakang itu tes CPNS-nya setelah lulus. Jadi teman-teman ikut kuliah dulu nih selama 1 tahun atau 3 tahun. Nanti setelah lulus baru kalian ikut tes kompetensi dasar atau SKD, seperti itu. Di tahun 2016 skema tersebut berubah, jadi SKD-nya di awal. Sehingga saat teman-teman lulus dari PKN STAN, teman-teman gak akan ikut lagi tes kompetensi dasar karena udah di awal, seperti itu. Oke, tahun 2017 masih sama dengan 2016. Tahun 2018 ada perubahan lagi nih teman-teman. Tahun 2018 perubahannya di mana Kak? Perubahannya yang pertama teman-teman akan tes TPA, TBI, dan SKD sebagai tahapan tes yang pertama teman-teman. Jadi kalau 2017-2016 tadi setelah teman-teman dinyatakan lulus seleksi tahap pertama yaitu TPA TBI, lalu lanjut ke tahap kedua yaitu tes kesehatan dan kebugaran. Setelah dinyatakan lulus baru terakhir tes seleksi kompetensi dasar. Sedangkan tahun 2018 dan 2019 SKD-nya di awal teman-teman, berbarengan dengan TPA dan TBI. Oke. Saat dinyatakan lulus dari tes TPA, TBI, dan SKD, teman-teman baru mengikuti tes kesehatan dan kebugaran. Seperti itu. Setelah lulus TKK, belum pengumuman nih teman-teman. Nanti tahun-tahun sebelumnya sih pengalaman selang 3 hari sampai seminggu teman-teman lanjut ke tes psikotes namanya. Tes psikotes ini tes yang sebelumnya belum pernah dites di STAN teman-teman ya. Jadi psikotes kakak ulangin, jadi setelah tes TKK selang 3 hari sampai seminggu teman-teman akan mengikuti psikotes. Psikotes di STAN ini sebenarnya hampir sama seperti menjawab TPA dan SKD teman-teman. Jadi kan sistemnya computer assisted test. Jadi kalau misalnya di Akpol atau IPDN itu teman-teman kan dikasih kertas nih untuk menggambar sesuatu, ada koran Pauli, ada gambar pohon atau gambar orang. Nah, itu untuk
tes yang berbasis paper, berbasis kertas. Karena kita tesnya itu computer assisted test semua atau berbasis komputer semua, tidak dimungkinkan dong menggambar dengan basis komputer, sehingga psikotes di sini dari pengalaman-pengalaman tahun sebelumnya hampir mirip seperti soal TPA, soal TIU. Nah, jadi makanya diharapkan TPA TIU-nya dikuatkan lagi teman-teman ya, belajarnya ditambah lagi untuk khusus di TPA dan TIU-nya. Karena psikotes nanti soalnya mirip-mirip seperti itu. Bukan berkaitan dengan gambar-menggambar ya, karena dari komputer itu tidak dimungkinkan. Oke, nanti setelah lulus TKK dan psikotes baru teman-teman dinyatakan lulus SPMB PKN STAN, seperti itu. Baik, selanjutnya kakak akan membahas lebih lanjut mengenai masing-masing tes itu sendiri.